PT Siantar Top Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 1996. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan. Ya, baik Rudi dan juga pemirsa, saham PT Siantar Top Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 24 tahun lalu. Kita simak datanya. Ya, kita lihat PT Siantar Top Tbk dengan kode STTP melakukan IPO pada 16 Desember 1996 berada di papan pengembangan bursa. Sementara berada bidang usaha utama di bidang industri makanan ringan, berada di sektor consumer goods industry, subsektor food and beverage. Ya, kita lihat pemegang saham PT Siantar Top Tbk sebesar 56,76% atau 743,6 juta dimiliki oleh PT Sindo Tiara Tunggal, sementara 43,24% atau 566,4 juta dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat pergerakan harga saham Siantar Top dimulai pada awal Januari sebesar 4.500, turun pada awal Februari Rudi di 3.520 dan melonjak naik di akhir Februari di 10.000 dan kembali turun cukup signifikan di awal Maret 5.250 dan kembali naik di pertengahan April 10.900, kemudian di akhir April naik 13.025, 12 Juni turun kembali di 775, sebenarnya di awal Juli naik ke angka 9.000 dan di menjelang akhir Juli ini kembali turun di 8.200. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam. Dialog kita lanjutkan kembali bersama Mas Juan dari Equity Research Analyst Pen. Ini menarik sebetulnya kalau kita melihat saham STTP nih Mas Juan. Ya. Ini gerakannya kok agak terlalu volatile. Volatile ya. Kita lihat dari Januari misalkan 4.200 kalau saya tidak salah tadi, terus turun, terus kemudian, nah ini dia kita lihat. Dari 4.500 di Januari, Februari turun jadi 3.500-an. Di Maret sebetulnya memang ini banyak saham yang turun ya, tapi kalau kita lihat turunnya itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan di awal tahun. Tapi peningkatannya itu dari Januari sampai ke April itu bisa sampai 13.000, itu kan lebih dari hampir 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat. Dan di akhir kemarin di Juli ini bisa sampai 8.200. Bagaimana Anda melihat ini? Membacanya gimana ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari yang Januari itu bisa sampai turun, dari yang Februari sampai ke Maret, dari yang 10.000 turun signifikan itu dikarenakan memang ada berlakunya pandemi itu sudah mulai merebak di Indonesia, which is kan itu akhir Maret itu benar-benar baru mulai boomingnya dan juga sangat kena nih ke semua sektor, terutama sektor-sektor konsumsi. Apalagi katanya banyak yang tutup dan juga dari warga-warga juga dari aktivitas juga turun. Makanya dari segi saham dia turun cukup signifikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari kenaikan yang cukup tinggi sampai 13.000 itu kita lihat dari ekspektasi pelaku pasar nih terhadap adanya nanti pembukaan mall, adanya nanti recovery dan juga ekspektasi dari vaksin tentunya. Itu yang membuat adanya harga saham itu ikut terdorong naik dari ekspektasi. Nah, namun kembali menurun karena kita melihat dari sepanjang kuartal 2 itu ternyata sudah mulai musim mau laporan keuangan nih. Which is kalau kita lihat ternyata dari realisasi ini kayaknya ekspektasinya terlalu tinggi, makanya kita lihat harga kembali turun. Oke, cuman kalau kita melihat pergerakan sahamnya sampai tanggal 20 ya, tanggal 20. Itu sudah 2 kali lipat daripada harga saham di awal tahun sebetulnya. Betul. Ini kalau kita melihat saham STTP ini, apakah boleh saya sebutkan bahwa ini adalah saham yang terlalu menarik bahkan? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ini memang seiring kalau kita lihat dari kinerja kuartal 1 dan 2019 ya, memang kalau kita lihat perbandingan tahun lalu ini naiknya cukup signifikan. Dikarenakan memang strategi emiten dari ekspansi, dia juga memperluas dari jaringan ekspor. Nah, which is itu memang translasi ke harga sahamnya. Nah, namun memang kalau kita lihat sepanjang dari perjalanan ke sini, memang kan ternyata downside-nya cukup tinggi ya. Apalagi kalau kita dari harga sahamnya cukup tinggi. Makanya ini membuat dari harga saham tersebut cukup volatile nih, dikarenakan ada ekspektasi bahwa dari pemulihan dan adanya ekspektasi juga yang ini bahwa kuartal 2 sudah mau keluar nih. Kita harus lebih mengantisipasi dari rilis laporan keuangan yang kemungkinan bakal jauh di bawah dari kuartal 1. Oke. Cuman kalau kita melihat gerakan sahamnya yang sangat volatile, terus peningkatannya bahkan di akhir itu masih bisa dibilang sekitar 2 kali lipat dari awal tahun.
Cuman kalau kita melihat secara fundamental kinerja keuangan Siantar Top, apakah itu terwakili? Atau sebetulnya di saham ini lebih banyak ke sentimen dan ekspektasi pasar sebetulnya yang melebihi kinerja fundamentalnya? Ya, jadi kalau kita lihat secara fundamental untuk STTP itu cukup baik ya, dimana kalau untuk dari penjualan dia masih growing, kita lihat juga dari neraca dia cukup kuat, dia cuma mempunyai net gearing 0,1, ditambah dia memang sudah konservatif nih, dia menurunkan anggaran buat belanja modal dan dia nggak jadi buat raising fund lagi, sehingga dia menjaga level neracanya di level yang aman. Jadi ketika memang nanti ekonomi sudah mulai pick up dan juga recovery, mereka bisa untuk mengambil catch the opportunity-nya nih buat STTP ini sendiri. Nah, namun memang patut diketahui lagi nih kalau secara harga ini kita lihat dari year to date sudah 80%, which is downside-nya ini cukup tinggi untuk saham untuk STTP sendiri. Baik, Mas Juan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Ya, sama-sama.